percaya Tuhan, kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu dan semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, terima kasih. Aku ada hari ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hari ini kita akan membahas dari Keluaran 19 ayat 5 yang mengatakan, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintahku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi." Para pemirsa sekalian, ayat ini, Keluaran 19, dilatar belakangi peristiwa terjadi ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, disinilah Tuhan memberi perintah-perintahnya kepada Musa, supaya bangsa-bangsa Israel senantiasa berpegang pada perjanjian-perjanjian yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa umatnya memberi kecenderungan untuk berbuat dosa, bersungut-sungut, ya. Mereka merasa lebih senang di Mesir daripada dalam perjalanan yang menuju tanah perjanjian. Karena itu Tuhan mau menuntun mereka untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Terkadang hidup kita juga seperti itu. Kita kecewa, ya. Sebagai orang yang percaya dalam kasih karunia, hendaknya kita harus berpegang teguh kepada perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita dan hidup dalam ketaatan. Karena kita tahu bahwa setiap janji Tuhan mengandung berkat.
Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang memegang perjanjiannya. Karena itu cara Tuhan berrelasi, berinteraksi dengan umatnya melalui perjanjiannya, bahwa Allah menjadikan kita harta kesayangannya apabila kita sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya. Seringkali kita menganggap bahwa perintah Tuhan itu menyulitkan kita. Padahal sebenarnya itulah cara Tuhan untuk menjaga kecenderungan hati kita yang hanya ingin melakukan apa yang kita mau dan mencegah kita dari kejatuhan kita akibat dosa yang kita perbuat. Segala perintah yang Dia berikan adalah untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Dia mau kita menerima setiap berkat yang Dia janjikan melalui firman-Nya. Perjanjian Tuhan kepada kita merupakan pondasi bagi kehidupan orang percaya, supaya kita semakin memahami kebenaran hikmat Tuhan lewat firman-Nya. Saudara sekalian, firman Tuhan yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Musa menerima firman Tuhan, 10 perintah Allah yang diberikan sebagai guidance bagi umat Israel, supaya hidupnya lebih tertib. Karena apabila perintah Allah itu dilakukan, maka kehidupan bangsa Israel akan lebih baik dalam perjalanan tata budaya, struktur, dan hubungan sosial di antara mereka. Kalau tidak ada guidance, tidak ada perintah dan commandment itu, maka kehidupan bangsa Israel akan berantakan. Mereka mencoba menyembah para dewa berhala yang dibuat dari emas. Itu bukan suatu guidance yang benar. Terkadang kita lupa bahwa Tuhan, perintah Tuhan melalui firman-Nya ada dalam hidup kita. Tetapi kita suka tidak mendengar, tidak peka terhadap ajarannya. Dan kita tidak mau diolah, tidak mau dibentuk melalui firman Allah tersebut. Kita lebih senang kepada kehidupan daging kita yang tentu lebih menyenangkan, tetapi berujung maut. Tetapi didikan Tuhan, ajaran Tuhan merupakan suatu yang baik, memperbaiki kelakuan kita. Dengan demikian, kita harusnya sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan taat kepada perintahnya. Kita bukan hanya bisa menerima berkat Tuhan saja, tetapi kita juga harus terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari dan semakin kuat menghadapi tantangan zaman yang pada saat ini begitu beratnya. Teknologi, AI, teknologi ini sangat sensitif terhadap kehidupan kita. Kita tidak lagi sulit untuk mencari informasi yang ada. Yang tersulit bagi kita untuk memilih informasi yang benar, yang cocok untuk kehidupan rohani kita. Karena itu kita harus membaca firman Tuhan, melihat guidance yang Tuhan berikan melalui firman-Nya dengan membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena Tuhan yang punya segalanya, Tuhan yang berkuasa segalanya. Karena itu, saudara sekalian, mari kita menyerahkan hati kita untuk dibentuk dengan Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan. Sebagaimana Musa telah memberikan perintah kepada bangsa Israel. Demikian juga kita harus menerima perintah Tuhan melalui firman Tuhan dalam yang sudah diberikan melalui Alkitab yang sudah kita terima dan harus kita baca setiap hari. Kiranya ini memberikan berkat perlindungan bagi kita. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, kami bersyukur untuk perintah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan dan memberikan sukacita sehingga kami lebih kuat untuk menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluaran 19
Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, 'Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu.' Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, 'Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan.' Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan pada di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami, demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya." Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka.